Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang data validasi. Jadi tujuannya data ini bagaimana inputan kita ini bisa sesuai dengan database yang kita buat. Jadi di mana yang saya berdasarkan lembar kerja yang kita buat ini, jadi database yang akan ditampilkan di sisi sini adalah database yang diambil dari sini. Tujuannya apa? Agar proses validasi data itu bisa berjalan, sehingga ketika kita ingin membuat berapa analisa dari total pekerja di sebuah instansi ini, dia dari mana saja, itu bisa digunakan. Jadi kita mulai saja, yaitu data pegawainya kita akan mengambil dari video sebelumnya, mengambil dari data sini yang kita akan olah kembali untuk kita tampilkan di sini menggunakan formula VLOOKUP yang sebelumnya berapa kali saya sudah melakukan pembahasan, bisa dicek di link di atas ini. Jadi kita coba sama dengan VLOOKUP. Ini VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya kita pakainya adalah ID pegawai. Kemudian koma, tabel array-nya kita pakai tabel array dari database pegawai, karena dimulai dari nomor ID, maka titik awalnya adalah nomor ID sampai ke nama pegawai yang saya gunakan. Kemudian kita kunci atau absolutkan supaya tidak terjadi gerakan ketika kita drag ke bawah dari tabelnya tidak bergerak. Maka tekan F4 untuk proses ininya, koma, maka urutannya ke berapa? Kolom indeksnya. Jadi kolom indeks ini 1 dan 2. Maka kita ambil 2. Setelah itu pilih false, kemudian enter. Jadi ini hasilnya, tinggal kita drag ke bawah. Nah, supaya menghilangkan NA ini, maka kita bisa menggunakan if error. Jadi supaya menghilangkan error yang terjadi ketika tidak ada datanya. If error, jika terjadi error, maka koma kita kosongkan. Maka petik 2 kali, enter, maka yes. Setelah itu kita pilih, maka error yang terjadi tidak akan tampil. Tapi kalau seandainya kita tulis di sini P11 tapi data kosong, maka ini masih aman. Coba kita pilih di sini, ini ini permasalahannya adalah nilai ininya terlalu sempit. Jadi kita coba kita buat 200 saja. Jadi ketika 200, nah ini akan tampil. Ketika ini kosong, munculnya 0. Untuk mensiasati ini kosong, maka kita tambahkan formula lagi. Jadi kita cek, kalau seandainya ini kosong, maka kita kosongkan. Maka kita pakai menu if. Jadi kita copy dulu. Kita copy formula VLOOKUP ini. Kemudian kita taruh di depannya if, jika, buka kurung lagi, kita kunci ini VLOOKUP-nya, kita cek sama dengan dia kosong, maka kosongkan. Kalau tidak, maka kita tampilkan datanya. Nah ini, coba kita cek kembali. Nah ini munculnya. Jadi seandainya kode itu ditampilkan tapi tidak ada data, maka kita tetap kita uji kosongkan. Jadi ini formulanya. Jadi kita buat formula untuk kalau F error itu hanya yang dikenali ketika terjadi error pada formula. Tapi kalau ada datanya tapi datanya kosong, dia akan menampilkan 0. Ya, maka kita akan uji menggunakan formula if.
Jika ketika error di data VLOOKUP ini, jika dia kosong, maka kita tampilkan kosong. Kalau tidak, maka tampilkan datanya melalui VLOOKUP itu sendiri. Ini itu. Kemudian bagaimana untuk data validasi? Jadi data validasi ini kita bisa buat melalui menu data, kemudian data validation. Sini. Kemudian yang sebelumnya kita blok dulu untuk data validasinya. Setelah itu data validasi. Di sini di dalam data validasi kita kriterianya apa? Validasinya kita menggunakan list. Ini pun ada berbagai macam yang bisa digunakan untuk date, time, kemudian panjangnya teksnya berapa kalau ingin kita batasi. Kemudian kita menggunakan list, source-nya di mana. Jadi source-nya itu kita menggunakan data pekerjaan source-nya. Kemudian setelah dari situ, ini apakah boleh kosong? Kemudian apakah sistemnya drop down? Jadi listnya ini berupa drop down. Kalau enggak, kita pilih ini. Kalau pilih ini, maka otomatis kita harus mengetik dengan sesuai dengan data pekerjaannya. Bisa mungkin kalau untuk drop down ini kita hilangkan ketika kita menggunakan kode-kode yang misalnya kode panggil dan nomor ID apa itu kan tidak boleh salah. Jadi itu mungkin bisa menghilangkan checklist ini. Kemudian kita kasih input message. Jadi kalau sekiranya input itu kita ada pesannya. Masukkan data sesuai dari menu drop down. Dari menu. Kemudian ini dikasih salah input. Hubungi admin. Bisa pakai gitu. Di sini mungkin kita buat yes, terima kasih. Oke, clear. Oke, kemudian setting selesai semua, maka oke. Maka keluarnya gini. Jadi ada menu drop-downnya ini, masukkan data sesuai validasi ketika kita. Jadi ini tujuannya di posisi input basic, keluarnya kayak gitu. Bisa kasih pesan di situ. Jadi keluar kayak komen. Kalau itu kemudian kita pilih di sini. Nah, ini pegawai negeri. Kemudian ini, kalau seandainya kita misal kita pilih G. Nah, di sini gitu. Salah input, hubungi admin. Kayak gitu. Jadi, posisi data pekerjaan itu bisa mempermudah kita dalam proses validasi. Contohnya, kita akan buat jumlahnya berapa untuk data pekerjaan setiap orangnya. Jadi ini total ininya. Jadi ini jumlah. Kalau jumlah itu menggunakan formula count if. Buka kurung, ringnya itu ring mana? Ringnya, nah ini kita ambil ringnya. Kemudian jangan lupa untuk diabsolutkan atau dikunci. Kriterianya kita pakai pegawai negeri. Nah ini jumlahnya sekian, tinggal kita pilih ke bawah. Setiap kita menggunakan contohnya ini kita pilih ke wira swasta, dia langsung wira swasta ini terdeteksi. Kemudian ini guru,
Kemudian di sini pegawai negeri sipil. Jadi coba kita buat grafik di sini tuh bisa. Dari sini aja itu bisa dibuat grafik. Insert, kemudian recommended chart. Kita pakai ini dulu. Bisa pakai P aja. Nah, kemudian kita pilih. Taruh di sisi sini. Jadi kita pilih setiap pendataan akan muncul skematis yang baru. Kemudian pegawai negeri sipil kita tambah. Jadi terus dia akan mengalami perubahan. Jadi kayak gitu. Jadi pengembangan dari data validasi itu bisa kita gunakan untuk validasi atau menghitung jumlah dari pekerja seseorang dengan indikator yang sama. Dengan terakhir kita bisa menggunakan untuk grafik. Mungkin itu sedikit informasi tentang pengembangan data validasi di Microsoft Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.